Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya dengan Coach Johnson Dan saya Dr. Kellogg. di Fitter Company Talk. Dan menyambung sesi sebelumnya tentang kenapa kita harus berolahraga, kita mau ngomongin tentang bagaimana menyusun program latihan. Oke, jadi sebelumnya kita rekap dulu ya Coach ya. Ya. Sebelumnya kita sudah berbicara tentang latihan. Latihan itu paling tidak ada aerobik dan anaerobik ya. Dan masing-masing latihan penting sekali agar ada program ya yang Betul. baik ya, yang Betul. tepat, tidak bisa sembarangan saja ya Coach ya. Yang mau dibahas hari ini. Oke. Jadi sebenarnya dalam menyusun program latihan itu ada yang namanya metode FITT. FITT. FITT, tapi saat ini sudah di-upgrade dengan FITT VP. Oke, berarti Ya. ada 6 komponen ya Coach Ada ya. 6 komponen. Oke. Jadi ada 6 komponen yang menyusun bagaimana sih supaya dalam merancang program olahraga itu bisa teratur dan tersistematis. Oke, kita Nah, akan bahas satu-satu kali Coach ya. Dari F yang pertama F, yaitu oke. frekuensi. Frekuensi. Jadi sebelum Anda memulai olahraga itu sebenarnya harus menentukan frekuensinya dulu. Jadi olahraga itu jangan lagi kepengen baru olahraga. Jadi Kalau apa sempat, kata hati? Coach. Ya kalau sempat baru olahraga. Itu nggak benar ya teman-teman ya. Karena kalau untuk berolahraga itu supaya mendapatkan manfaatnya tidak bisa dilakukan 1 kali 2 kali dalam 1 bulan. Tapi harus ditentukan dulu dalam 1 minggu itu mau berapa kali. Ya. Bisanya di hari apa dan di jam berapa. Betul. Misalnya frekuensinya di Senin, Selasa, Rabu. Itu harus di komitmen tuh, harus didedikasikan waktunya di Senin, Selasa, Rabu di jam tertentu untuk berolahraga. Oke. Nah, kenapa itu penting? Karena dengan kita sudah menentukan jadwal appointment atau jadwal meeting kita, bisa dianggap sebagai meeting lah ya. Jadwal olahraga kita bisa lebih komit. Jadi kalau misalnya, aduh saya lagi nggak semangat nih, tapi karena sudah dijadwalkan, jadi ada sedikit Terpacu ya. pressure atau pacuan bahwa nanti karena sudah dijadwalkan, jadi saya tetap harus berolahraga. Oke, Gitu. jadi Penting jadwal banget. olahraga itu harus disisihkan ya teman-teman, bukan disisahkan. Disempatkan. Jadi nggak bisa dicari. Ya udah deh nanti saya olahraga cari dulu waktunya. Nggak akan ketemu Oke. gitu. Itu F yang pertama ya, Coach Ya, ya. ya betul. Itu F yang pertama, frekuensi. Nah Ya. yang kedua, Yang kedua, I, intensitas. Oke, Nah intensitas. intensitas ini sebenarnya subjektif ya. Jadi saya bilang subjektif karena kenapa? Karena kan orang yang jarang berolahraga itu nggak tahu kemampuannya dia seberapa. Oh iya, betul. Apakah dia cuma lari 10 menit doang ngos-ngosan? Ya. Ada juga yang lari 30 menit masih santai, enteng. Jadi kita nggak bisa ngomong intensitas itu bagaimana atau berapa patokannya. Tapi bisa diketahui dengan cara nafas itu talk test namanya. Jadi intensitas baik latihan beban maupun latihan kardio, intensitasnya dapat diukur berdasarkan talk test, bukan nafas yang ngomong. Ya, jadi begini, biasanya pelatih akan mencoba untuk mengajak ngobrol. Kalau misalnya di saat sedang berolahraga, waktu sesinya sedang berlangsung itu ngos-ngosan, susah untuk menjawab, maka intensitasnya bisa dibilang cukup tinggi. Ya, itu berlaku untuk latihan kekuatan maupun latihan kardio atau latihan aerobik. Ya, baik itu jogging, mau itu cuman zumba atau misalnya dia ikut pound fit atau anything yang berhubungan dengan aerobik. Itu pengukurnya paling gampang adalah talk test. Yang paling mudah ya, siapapun bisa ya. Ada juga yang bilang singing test. Jadi singing waktu test, ya ada waktu ya agak aneh sih, masih lagi olahraga nyanyi gitu kan, enggak ya, tapi Enjoy kayak kan Coach? ya talk test, coba aja bisa nggak kamu ngomong secara lancar gitu. Kalau misalnya terbata-bata dan susah 1-2 patah kata aja yang keluar, tuh artinya intensitas terlalu tinggi. Oke. Nah saran saya adalah intensitasnya jangan terlalu tinggi dulu. Karena kenapa? Supaya tubuhnya lebih mudah untuk adaptasi. Kalau misalnya dia langsung gas langsung, itu nanti malah sakit gitu. Jadi intensitas, tolong bukan listen to your body sih, karena kemampuan orang untuk mendengarkan tubuh itu juga berbeda-beda. Tapi coba dengan talk test di saat berolahraga. Ya. Selain talk test atau singing test yang tadi, ada lagi nggak Coach kira-kira yang bisa dijadikan Sebenarnya paling patokan? gampang itu ya. Paling gampang. Sebenarnya ya? banyak sih, banyak banget. Ada phase of strain, ada velocity of movement. Itu tapi yang berhubungan dengan latihan kekuatan. Cuman yang paling generalisasi itu adalah talk test. Jadi saran saya adalah di saat kamu berolahraga, pastikan intensitasnya jangan terlalu tinggi dengan cara ya udah ngomong aja, misalnya saya mau makan ini misalnya, diucapkan aja. Kalau terbata-bata artinya sudah terlalu tinggi intensitasnya.
Jadi kalau masih bisa ngomong biasa aja itu udah cukup lah ya. Yes. Kalau masih bisa nyanyi artinya terlalu ringan. Iya, seperti kalau itu misalnya ya. merdu banget suaranya itu Oke, namanya apalagi nggak olahraga, Pak. Oke, ya. Baik, itu yang I ya, coach Iya. ya, intensitas. Iya. Kemudian Setelah ada I apa coach? ada time and type ya. 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 Bebas mau time dulu mau type itu bebas. Tapi biasanya time dulu. Ya. Nah, untuk time tadi kan sudah dicari waktunya, sudah dicari jamnya. Maksudnya sudah dicari harinya, sudah dicari jamnya. Kemudian ditentukan juga mau berapa lama olahraganya. Ya, more is not always better. Karena yang berhubungan dengan time ini sendiri itu sebenarnya intensitas. Tadi kan kita udah ngomongin intensitas ya. Semakin tinggi intensitasnya semakin pendek durasi olahraganya. Ya. Tapi kita kan nggak tahu intensitasnya berapa atau kekuatan orang itu di awal berapa. Jadi alangkah baiknya untuk menentukan waktu olahraga itu bisa di set kalau memang benar-benar unfit, tidak bugar dan baru banget bisa mulai dari 20 sampai 30 menit. Ya, itu juga tidak continuous melakukan olahraga ya. Tapi ada jeda istirahatnya gitu. Ada jeda istirahatnya baik olahraga yang kardio maupun yang latihan beban. Tentunya programnya berbeda. Kardio bagaimana istirahatnya, latihan beban bagaimana istirahatnya itu berbeda. Ya. Tapi idealnya adalah 20 sampai 30 menit dulu. Itu 20 menit udah dua-duanya tuh coach ya. Maksudnya? Latihan kardio dan latihan beban. Enggak, bisa salah satunya Salah aja. satunya Mau aja. dikombinasi juga boleh sih. Cuman saran saya untuk waktu 20-30 menit salah satunya aja. Dan karena struktur olahraga atau program isinya itu berbeda-beda, Ya. kita kan nggak bisa ngomong saat ini apakah harus lari aja gitu atau latihan bebannya berapa gerakan, itu alangkah baiknya dipelajari kembali. Oke. Tapi kalau kita ngomong tentang time, maka time yang idealnya untuk benar-benar newbie itu 20 sampai 30 menit. Kalau misalnya kamu udah ngerasa 20-30 menit itu kayaknya terlalu sebentar, bisa di-upgrade ke 45 menit Bisa ya. sampai 1 jam. Nah, jangan lupa juga ada law of diminishing return. Diminishing return dalam artian apapun yang berlebihan itu nanti akan menurun manfaatnya gitu loh. Jadi saran saya adalah start low, teman-teman. Jadi walaupun ini kayaknya ringan banget, terlalu ringan, nggak apa-apa. Yang penting kamu udah mulai, nanti berkala your body know kapan harus naikin intensitas maupun waktunya. Ya. Gitu. Seperti tadi kata coach ya, more is not always better ya. Betul, coach ya? betul. Oke. Bahkan 20 menit itu bisa dibikin menjadi efisien gitu. Ya. Tergantung jenisnya ya. Asal Iya. tahu nyusun program latihan ya. Betul. Nah, yang berikutnya apa tuh coach? Type ya. Jadi tadi sudah diomongin di sesi sebelumnya juga bahwa olahraga itu kan ada aerobik dan anaerobik. Di situ kan kita bisa menentukan tipe olahraganya, tapi type ini nggak cuman jenis olahraganya coach. Apa aja Tapi juga berhubungan dengan programnya. program? Pola gerakannya. Karena kalau misalnya programnya let's say antara strength training aja Ya. dengan yang hanya untuk general fitness itu dapat berbeda. Nah, makanya di sini dibutuhkan pelatih kebugaran sebenarnya. Kenapa? Karena mereka tahu cara menyusun program latihan yang baik gitu loh. Kalau Anda misalnya kasarnya monkey see monkey do, hanya melihat di YouTube saja dan melakukan ada risiko di mana Anda salah melakukan gerakannya atau program latihannya terlalu berlebihan, terlalu berat gitu loh. Tapi kalau misalnya nggak ada budget lah untuk hire untuk pelatih kebugaran, do some research tentang program penyusunan program. Kalau type itu sendiri coach, kalau misalnya kardio dan beban kan punya type sendiri-sendiri ya. Betul. Itu ada misal contohnya nggak gitu coach? Kalau untuk kardio aja ada sprint, ada lari jarak jauh. Sedangkan kalau untuk latihan beban tuh banyak banget, ada kettlebell, suspension, weight training, free weight, Pakai mesin gitu ya coach ya. So many things. Makanya membuat bahkan body weight, makanya membuat sebenarnya olahraga itu fun. Tinggal mencari mana yang cocok untuk Anda gitu. Ya, penting itu ya. Nah, yang berikutnya adalah volume. Yang kelima, volume coach. Dan volume sama progression itu baru karena biasanya FITT itu hanya mencakup bagaimana menyusun seperti yang sudah dijelaskan tadi kan ya. Tidak melihat adanya progresi. Padahal volume itu adalah yaitu kepadatan dari berolahraganya itu, apakah cukup padat, apakah terlalu ringan. Jadi dari volume itu Anda bisa melihat bahwa olahraga ini cukup berat buat saya, terlalu ringan buat saya. Jadi volume itu progresinya. Nah, Progresi. di volume itu di latihan kekuatan itu bisa diukur berdasarkan setnya, repetisinya, ya bahkan frekuensi termasuk volume sebenarnya. Oke. Jadi volume itu
untuk mengukur teman-teman tuh sebenarnya dalam satu sesi atau satu kurun waktu dalam 1 minggu itu seberapa padat sih olahraganya. Nah itu memang agak mendalamnya, tapi setidaknya teman-teman tahu bahwa volume itu penting karena yang namanya olahraga harus ada progression. Jadi nggak cuman kita misalnya ngangkat dumbbell 2 kilo selamanya 2 kilo gitu, itu tidak ada progression teman-teman. Progression itu penting banget karena yang namanya tubuh kita saat berolahraga itu kan beradaptasi. Nah kalau dia beradaptasi nanti beban yang 2 kilo itu tidak memberikan stimulus yang sama seperti kita lakukan 1 tahun atau 2 tahun sebelumnya. Sehingga tubuh kita sudah terbiasa dan ya efeknya untuk berkembang lagi itu tidak ada. Stagnan ya. So we need to keep pushing our limit tapi nggak sampai yang berlebihan. Ya karena untuk bertumbuh, untuk berkembang itu harus ada progression. Which mean disebut dengan ini progressive overload ya. Prinsip di latihan kebugarannya. Yang ke-6 ya itu coach ya, yang progresi ke-6. itu. Jadi progression itu bisa misalnya Anda sudah lari 15 menit jadi 20 menit, 25 menit. Kalau misalnya waktunya sudah terlalu banyak, mungkin intensitasnya Anda tingkatkan. Misalnya kecepatannya let's say bisa lari dalam 1 jam bisa lari 2 kilo misalnya. Nah next time 1 jam 3 kilo atau 4 kilo. Jadi itu bisa ditingkatkan. Nah sebenarnya dalam peningkatan ini coach lebih baik tuh kita tingkatkan yang mana dulu? Misalnya lari ya, kita tingkatkan kecepatan dulu atau waktunya dulu seperti apa itu coach? Tergantung. Kalau misalnya makin lama itu lebih menyasar ke aerobiknya, kemampuan aerobiknya. Karena di kardiorespiratory sendiri itu terbagi jadi 2 teman-teman. Ada aerobik threshold, ada anaerobic threshold. Maaf ya agak saintifik. Jadi ada ambang batas aerobik, ambang batas anaerobik. Mana yang mau ditingkatkan? Kalau misalnya aerobik nanti nafasnya jadi lebih lebih panjang lah kalau orang bilang. Jadi staminanya lebih kuat, lebih bisa lari lebih jauh. Jadi tubuh kita beradaptasi dengan kita sebutnya specificity ya, dengan kegiatan yang kita lakukan. Tapi kalau misalnya dia melakukan sprint itu nanti bisa tubuhnya lebih bisa mentoleransi rasa sakit atau rasa pain dari saat berolahraga itu. Laktat threshold gitu kali ya. Threshold betul. Itu kalau yang kardio ya coach ya. Kalau itu yang anaerobik. Sama aja sebenarnya. Kalau yang latihan beban coach yang lebih bagus bagaimana tuh? Latihan beban tuh sebenarnya patokannya kan udah nggak di aerobik lagi, tapi di anaerobik. Nah itu nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Menarik ya, banyak sekali nih teman-teman pembahasannya. Semoga tidak overwhelm ya. Jadi kita harus akhiri di tadi sini. Sesederhana mungkin. Tapi intinya adalah jangan sampai teman-teman tidak berolahraga ya. Karena apa? Kita harus berolahraga, tapi berolahraga sendiri itu harus terstruktur. Karena kalau misalnya dilakukan asal-asalan ya hasilnya asal-asalan seperti yang saya jelaskan tadi. Hasilnya tidak bisa nggak bisa baik gitu ya. Takutnya malah cedera gitu. Betul, itu yang harus kita semua mau menghindari ya, mengurangi risiko cedera. Kalau nggak mau pusing, hire personal trainer. Jadi promo saya. Baik teman-teman, ada tambahan coach? Sudah cukup. Sudah, baik. Semoga informasi pada kali ini sangat membantu dan bisa memberikan insight ya kepada teman-teman untuk memulai program latihan, mencari trainer mungkin untuk menyusun sebuah program latihan yang tepat bagi diri teman-teman. Setidaknya teman-teman tahu nanti kalau meng-hire personal trainer apakah ini yang mereka berikan kepada Anda gitu. Kalau enggak ya artinya mungkin menguji dong coach berarti ya. Cari trainer lainnya harus diuji dong. Oke. Iya, terima kasih ya teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya.